Assalamualaikum Sampurasun, balik lagi dengan saya Arul di Satwa Sunda Channel tentunya. Nah, teman-teman masih ingat dengan telur kura-kura? Saya lupa, bukan kalau telur kura-kura saya belum pernah upload ya di YouTube ya. Maksudnya pengambilannya nggak upload, saya cuma upload di TikTok soalnya itu nggak ketahuan bertelurnya teman-teman. Jadi saya hanya upload video pendek. Kalau di YouTube video pendek tanggung banget sih. Jadi saya kemarin upload di TikTok. Nah ini dia sekarang udah netes teman-teman nih. Tuh ada di dalam. Semalam saya cek. Saya sebetulnya bukan ngecek telur kura-kura karena saya nggak tahu berapa hari telur kura ini akan menetas, karena pas pengambilan pun itu udah beberapa minggu mungkin di pasirnya. Dan ini ketahuannya udah lama banget nggak langsung diambil teman-teman. Nih pokoknya semalam ada yang menetas satu, pasti sekarang dia udah keluar. Terus semalam baru nyobek. Kita langsung bukanya, jangan banyak basa-basi. Let's go. Wuih. Nah teman-teman, nih dia telur kura-kuranya. Dan yang mana ayo yang udah menetas, nggak kelihatan kan? Dan ini kura-kuranya nih teman-teman nih. Tuh dia mengubur diri nih. Masih tuh gerak-gerak teman-teman. Kelihatan nggak? Nah gerak-gerak. Nih ini yang udah menetas telurnya, yang ini teman-teman. Tuh lihat. Tuh ini udah menetas. Ini semalam dia masih di dalam cakang telur ini, makanya saya semalam nggak langsung ambil teman-teman. Dan ini dia masih di dalam cangkang, tetapi ini udah peot apa ya, wah peot lah pokoknya. Dia udah peot, mengempes, tinggal menetas. Dan sama sih seperti telur ular, terus telur iguana kemarin, dia mengempes dulu seperti ini, menghabiskan si putih telurnya, terus nanti dia akan menyobek dan menunggu menghabiskan cadangan makanannya. Kita lihat masih ada nggak nih cadangan makanannya atau yolknya teman-teman. Wah ini udah bagus teman-teman, tuh udah nggak ada cadangan makanannya. Bukan nggak ada sih, ada tapi sedikit. Tuh udah masuk, hampir masuk. Dan ini tinggal nunggu masuk semua teman-teman tuh. Wah ini banyak pasir nih, kita langsung masukin deh. Nah saya juga udah setting kandangnya seperti ini teman-teman nih. Ini kandangnya karena kan karena si kura-kura ini dia kura-kura air. Terus juga sebetulnya teman-teman Brazil itu nggak full air, dia masih perlu daratan. Jadi seperti semi akuatik itulah. Saya membuat daratnya untuk dia nanti kalau mau jemur-jemur, karena ini mungkin akan saya kasih lampu karena masih bayi juga. Dan ini air ini saya barengkan semalam teman-teman di tempat inkubatornya, karena agar si suhu air ini sama dengan si ruangannya. Jadi si kura-kuranya dia tidak kaget teman-teman. Tuh teman-teman, kasihan dia udah kotor banget mukanya. Kita langsung masukin deh. Kita langsung cuci di sini. Oh lihat dia langsung berenang. Tuh kalau jika memang diciptakan untuk di air, pasti baru menetas pun udah bisa berenang. Tapi masih belajar sih pastinya. Kita bantu bersihin nih, kasihan kena mukanya teman-teman. Oh galak juga teman-teman, lihat dia sampai mangap-mangap. Tapi saya nggak takut deh kalau sebesar ini. Nah dia mangap-mangap, lihat galak. Wah saya nggak akan takut deh kalau sebesar kamu. Kalau indukmu saya takut pasti buntu. Kena induknya. Karena ini induknya udah nggak ada teman-teman, udah nggak ada di saya. Kemarin saya ada indukan kurang lebih 10 ekoran lah. Cuma sekarang sudah pindah teman-teman, dipindahkan ke tempat teman saya yang fokus dengan kura-kura. Kalau saya kurang ngerti sih kura-kura. Terus juga ini dia bertelur pun malahan saya ketahuannya ini udah beberapa minggu, karena ini saya inkubator hanya 1 bulan kurang kok menetas. Saya pikir kok ini 1 bulan kurang udah menetas, berarti dia bertelurnya udah lama banget teman-teman. Baru ketahuan kemarin. Tuh dia langsung bisa nongol. Jadi saya nggak tahu pasti si kura-kura ini usianya berapa hari. Maksudnya nggak tahu pasti usia menetas si kura-kura berapa hari. Nanti saya tanya-tanyain deh ke teman-teman yang benar-benar fokus ke kura-kura. Kalau saya kurang
fokus sih, jadi kurang suka cuman kurang mendalami gitu teman-teman. Tadinya memang saya mau nyoba untuk breeding ini dan ternyata berhasil. Dan ini ketahuannya pun teman-teman ketika si induknya sudah saya pindahkan ke tempat teman saya. Ini baru ketahuan. Mungkin di tempat teman saya pun di sana ada yang bertelur lagi. Tuh ini yolknya nih. Cadangan makanannya nanti dia ini udah masuk sih segini. Nanti dia akan lebih masuk sedikit lagi dan nanti akan nutup teman-teman tuh. Wah, cakep ya ini. Brazil asli atau ada campuran ya, karena saya di kolam nyampurkan. Tapi yang ngelok Brazil asli sih, Brazil sama Brazil tuh, lihat galak banget teman-teman. Nah, saya lebih doyan seperti ini sih kalau anakan yang baru menetas, doyan yang galak-galak seperti contohnya ular, terus juga iguana. Kalau baru menetas harus galak-galak biar dia ada mental, juga biar makannya gampang teman-teman. Nah, ini nanti makannya akan saya kasih ikan kecil-kecil. Dan untuk perawatannya nanti akan saya tanyakan ke yang lebih expert, karena saya nggak terlalu jago ya untuk memelihara kura-kura, bukan di bidangnya lah intinya, nggak terlalu pernah memang, tapi sekecil ini saya belum pernah pelihara. Paling pelihara yang udah enak lah, udah makan beberapa kali gitu. Jadi saya nggak bisa menjelaskan bagaimana pertama menetas ini, bagaimana cara perawatannya, pemeliharaannya. Paling saya akan menanyakan dulu. Jadi kita jangan so tahu teman-teman. Kalau memang kita nggak tahu, ya udah nggak tahu gitu. Kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu, nggak usah malu ya, ya nggak. Jadi kalau nggak tahu, nggak usah. Kita nggak tahu, tetapi kita so tahu dengan memberikan informasi kepada orang lain. Dan nantinya kalau informasi itu salah kan nggak lucu. Yang lihat kita bukan 1-2 orang. Ih, saya senang banget sih ini baru menetas tuh. Jadi mungkin saya ini kalau untuk setting kandang sih saya udah udah lumayan ngerti lah, karena udah pernah pelihara baby juga. Tapi nggak sebaby ini gitu. Tapi takutnya ada perawatan ekstra atau perawatan yang berbeda kalau baru menetas, dan saya akan tanyakan ke teman saya. Lihat. Wih, lucu banget ya. Ini hanya berapa senti paling? Hanya 5 sentian mah ada sih, 4 cm 5 cm lah. Dan yang ini dia tuh udah kempes. Nah, ini udah kepegang teman-teman tuh, udah kepegang ada kura-kuranya. Saya nggak akan bantu cutting deh, apa ya, dia menetas sendiri. Kita gali dulu, barangkali ada yang nggak ada, berarti dia belum menetas. Karena kemarin ada gini teman-teman, ada telurnya sebetulnya ini bukan 4 biji. Ini banyak banget, tadinya banyak banget karena Brazil itu banyak banget. Dan ketika saya menggalinya, karena kan di kolam terus pinggirnya ada pasir seperti ini, ketika saya menggalinya itu beberapa telur terpecahkan oleh tangan saya teman-teman. Jadi pakai alat kan galinya, terus gali pakai tangan seperti ini, dan itu ada telur yang pecah-pecah. Beberapa biji, hampir 8 biji gitu teman-teman. Lebih sih, 8 lebih kalau dihitung. Dan yang nggak menetasnya kemarin 2, bukan nggak menetas. Dia udah menetas dan nggak bisa menyerap yolknya teman-teman. Udah keluar, padahal dia udah di sini. Tetapi yolknya itu yang tadi si kuning telurnya dia nggak terserap sempurna. Jadi nggak bisa hidup seperti ini teman-teman nih. Kalau ini hidup nih, mudah-mudahan dia bisa survive sampai gede. Saya nggak akan kemana-manain deh kalau dia hidup ya. Saya akan pelihara karena ini pertama kali banget buat saya bisa menetaskan telur kura-kura teman-teman. Jadi kalau pertama saya biasanya memelihara, dan ular pun saya biasanya menyisakan 1 untuk dipelihara oleh saya, 1 atau 2. Nggak semua saya jual atau nggak semua saya bagikan lah, seperti ular kemarin tuh. Walaupun itu CH, kalau memang yang bagus saya pelihara. Teman-teman lihat. Jika teman-teman ada yang memelihara kura juga, ada yang pengen ditanyakan, silahkan. Nanti saya akan belajar tanya-tanya ke expertnya ya. Saya tidak bisa memberi informasi banyak untuk kali ini kura-kura, karena memang nggak terlalu luas untuk kura-kura saya teman-teman. Jadi nggak usah tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu, nggak usah malu-malu bilangnya. Kalau nggak tahu ya tahu gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.